Halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya, Lukman Official, yang membahas seputaran Microsoft Office. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai rumus Excel ya teman-teman ya, yaitu perbedaan antara rumus fungsi AND dan OR ya teman-teman ya. Secara tidak langsung, sebenarnya fungsi dari kedua rumus ini hampir-hampir mirip ya teman-teman ya, yaitu fungsinya adalah sama-sama membandingkan dua atau lebih kondisi sehingga menghasilkan true atau false ya teman-teman ya. Sebenarnya kedua fungsi rumus ini tidak berbeda jauh ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat apa perbedaan dari kedua rumus ini. Langsung kita mulai ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini saya ada contoh untuk yang akan kita gunakan untuk melihat perbandingan atau perbedaan rumus antara rumus N dan rumus OR ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai. Nah, di sini saya ada contoh. Yang pertama itu adalah nomor, nama siswa, nilai ujian, nilai angka, kehadiran, deteksinya teman-teman ya, yaitu adalah rumus N dan rumus OR, dan keterangan. Oke, untuk mencari nilai angkanya itu kita ambil dari keterangannya teman-teman ya. Di sini kita bisa menggunakan rumus if ya teman-teman ya untuk mengisi dari nilai angka ini teman-teman ya. Oke, langsung saja teman-teman. Sama dengan if buka kurung jika D7 lebih besar atau sama dengan 85, maka munculkan nilai A ya teman-teman ya, sesuai dengan keterangan di bawah ya teman-teman ya. Baru jika buka kurung lagi D7 lebih besar atau sama dengan 75, maka munculkan B. Oke. Titik koma lagi teman-teman. Jika if buka kurung D7 lebih besar atau sama dengan 65, maka munculkan C. Baru setelah itu titik koma lagi. Jika D7 lebih besar atau sama dengan 55, maka munculkan angka D ya teman-teman ya. Oke, di sini ada berapa if teman-teman? 1, 2, 3, 4. Ada 4 if ya teman-teman. Berarti tutup kurungnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Enter. Oke teman-teman, di sini sudah kelihatan hasilnya. Untuk yang 90 itu A, karena kita buat tadi sama dengan 85 atau di atas 85 itu adalah A ya teman-temannya. Oke, langsung kita tarik ke bawah. Oke, sudah muncul ya teman-temannya. Kita cek lagi secara acak teman-teman. Untuk yang DD itu D karena dia sama dengan atau tidak besar dari 55 ya teman-teman ya. D benar. Baru yang C ini 65 teman-teman. Oke, benar. Baru satu lagi B. Yang B itu ini 80 teman-teman, karena dia di sini sama dengan atau lebih besar dari 75 adalah B. Oke teman-teman. Cukup jelas ya teman-teman penjelasannya. Oke, langsung kita deteksi ya teman-teman ya. Di sini kita akan menggunakan fungsi rumus N dan OR ya teman-teman ya. Oke. Sama dengan N buka kurung. Kita untuk keterangan lulusnya kita ambil dari sini teman-teman ya. Dari sini teman-teman ya. Kita acuannya dari sini keterangan lulusnya. Oke teman-teman, kita ulangi. Sama dengan N jika untuk lulus itu nilainya itu berarti D7 lebih besar atau sama dengan 75 ya teman-teman ya. Sedangkan untuk kehadirannya F7 harus lebih besar atau sama dengan 25 teman-teman. Oke, tutup kurung. Oke, true. Oke teman-teman, langsung kita tarik ke bawah teman-teman.
Oke. Baru lanjut kita ke rumus OR ya teman-teman ya. Setelah kita selesaikan rumus OR ini baru kita lihat perbedaannya di mana ya teman-teman ya. Di rumus OR ini sama juga seperti rumus N ya teman-teman ya, sama dengan OR buka kurung sama juga jika nilai kelulusan itu D7 lebih besar atau sama dengan 75. Baru untuk kehadiran itu adalah F7 lebih besar atau sama dengan 25 ya teman-teman ya. Tutup kurung, enter. Oke teman-teman, langsung kita tarik ke bawah. Oke, di sini sudah kelihatan perbedaannya teman-teman. Di sini ada false, ini ada true. Ini ada false, ada true, ada false, ada true ya teman-teman ya. Oke, langsung kita lihat perbedaannya teman-teman. Di sini di N ini ketika dia true, apa sih indikasinya ketika true pada N ya teman-teman ya. True pada N itu ketika dibilang true, maka kedua syarat yang kita tulis ini semua terpenuhi ya teman-teman ya. Contohnya, jika nilai di atas 75 sama dengan atau lebih besar dari 75 ya teman-teman ya. Di sini nilai dari ujian Maman itu 90, berarti syarat nomor 1 di atas 75 atau sama dengan 75 sudah terpenuhi ya teman-teman ya. Dan kehadirannya itu lebih besar atau sama dengan 25. Sini Mamat hadir setiap hari ya teman-teman ya, itu adalah 30 hari. Berarti dari kedua syarat ini dia sudah terpenuhi sehingga dia true ya teman-teman ya, untuk N dan OR ya teman-teman. Baru yang kedua, di N ini kenapa false, di OR kenapa true? Itu pertanyaannya kita teman-teman ya. Oke, langsung kita bahas lagi. Untuk yang di N, kenapa dia bisa false? Karena di nilai ujian si Sebek ini berapa? Nilai ujian Sebek ini adalah 65. Sedangkan syarat yang kita butuhkan itu adalah sama dengan 75 atau lebih besar dari 75 ya teman-teman ya. Nah, sehingga syarat nomor 1 itu si Sebek ini tidak terpenuhi teman-teman. Baru kehadirannya itu adalah lebih besar atau sama dengan 25. Sini kehadiran si Sebek ini 30. Ya teman-teman, seharusnya di syarat nomor 2 si dia sudah terpenuhi. Nah, jadi di sini kenapa false? Karena salah satu syarat tidak terpenuhi di N. Nah, sedangkan di OR itu satu saja terpenuhi syaratnya, dia akan muncul true ya teman-teman ya. Jadi kelihatan perbedaannya, N ini adalah harus kedua syaratnya terpenuhi maka menghasilkan true untuk N ya teman-teman ya. Sedangkan untuk OR salah satu dari dua syarat ini terpenuhi, dia maka true teman-teman. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman ya untuk perbedaannya. Baru kita lihat lagi teman-teman di false ini. Nah, di OR ini ada false satu di OR ini. Langsung kita lihat teman-teman kenapa di OR bisa false. Sedangkan kalau OR itu salah satu terpenuhi berarti dia muncul true ya teman-teman ya. Oke, kita lihat kenapa di OR ini bisa false. Nilai dari si DD, nilai ujian DD itu ada 55. Kita kan untuk syarat pertama itu harus nilainya 75. Sedangkan untuk kehadiran itu harus sama dengan atau lebih besar 25. Sedangkan kehadiran si DD sini adalah 16. Berarti dari kedua syarat ini tidak ada yang terpenuhi ya teman-teman ya, sehingga muncul false ya teman-teman pada kolom OR ya teman-teman ya. Jadi situ perbedaannya teman-teman ya. Untuk N ini adalah ketika kita ingin memunculkan kata true, maka kedua syarat yang kita inginkan ini harus terpenuhi teman-teman, maka muncul true. Sedangkan salah satu saja tidak sesuai dengan kriteria yang kita minta, maka pada N ini akan muncul false ya teman-teman ya. Contohnya itu adalah si Sebek ya teman-teman, nilainya tidak sesuai dengan syarat nomor 1. Sedangkan pada rumus OR, salah satu dari syarat aja terpenuhi, maka dia muncul true ya teman-teman ya. Dan kapan dia bisa false? Ketika kedua syarat yang kita berikan tidak terpenuhi teman-teman. Oke teman-teman, saya harap cukup jelas ya teman-teman untuk penjelasannya. Oke, di keterangan ini maka kita buat ya teman-teman ya. Jika dia sama dengan 75 atau di atas 75 maka dia lulus ya teman-teman. Maka di sini bisa kita gunakan rumus if ya teman-teman ya. If buka kurung, jika nilai ujiannya ya teman lebih besar atau sama dengan 75 maka munculkan lulus. Baru titik koma, dan jika tidak
sama tidak 75, tidak lebih besar dari 75 atau sama dengan 75, maka munculkan kata tidak lulus. Tutup kurung. Oke teman-teman, ini yang untuk Mamat dia lulus. Kita tarik ke bawah. Untuk Sebek tidak lulus ya teman-teman, karena nilainya 65 teman-teman. Yang standar kita minta tadi dari rumus kita adalah sama dengan 75 atau lebih besar dari 75. Di bawah 75 berarti tidak lulus ya teman-teman ya. Ini tidak lulus karena nilainya 55. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan pada video kali ini. Ketika atau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di komen ya teman-teman ya. Saya akhiri teman-teman. Dadah.